Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahyo Setiadi. Kita akan membahas mengenai tahapan menengah dan akhir dalam intervensi kesejahteraan sosial individual. Sebelum kita laksanakan atau kita lakukan pembahasan tersebut, mari terlebih dahulu kita buka dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pembahasan mengenai langkah-langkah dalam tahapan menengah dan juga tahapan akhir dalam intervensi kesejahteraan sosial individual merupakan bagian kecil dari pembahasan besar tentang kesejahteraan sosial, yaitu pembahasan mengenai bagaimana cara untuk mencapai keberfungsian individu, keberfungsian kelompok, keberfungsian masyarakat, keberfungsian negara, dan juga keberfungsian global dalam hal sosialnya. Dapat dikatakan bahwa tahap pertengahan atau inti daripada intervensi dalam kesejahteraan sosial adalah implementasi strategi. Tahapan implementasi strategi yaitu pelaksanaan strategi-strategi pencapaian tujuan yang telah dipilih dalam langkah pengkajian sebelumnya berdasarkan diskusi bersama dengan individu yang diintervensi. Strategi yang dilaksanakan betul-betul didasarkan pada kebutuhan dan konteks klien atau individu yang diintervensi. Dengan kata lain, konsep unik dan konsep self-determination penting untuk diingat dalam pelaksanaan intervensi. Selama pelaksanaan implementasi strategi, relawan tetap melakukan pendampingan dengan mendiskusikan kesulitan dan kemudahan yang dialami ataupun juga hasil yang didapatkan. Apabila terdapat kesulitan dalam pelaksanaan intervensi, dapat dilakukan diskusi untuk mengatasi kesulitan tersebut sambil melanjutkan intervensi. Dalam pelaksanaan implementasi strategi tersebut, terkadang muncul ketergantungan klien kepada konselor. Selain itu juga muncul perasaan enggan untuk berubah. Dalam hal ini, konselor perlu menjadi motivator untuk mendorong individu agar terus semangat untuk dapat melakukan perubahan. Terdapat beberapa keterampilan yang perlu dimiliki oleh seorang konselor dalam pelaksanaan strategi ini, yaitu kemampuan wawancara intervensi, kemampuan menyimpan data atau recording, dan juga kemampuan untuk melakukan rujukan. Wawancara intervensi diperlukan agar dalam proses interaksi, pekerja sosial tidak lupa perannya sebagai fasilitator keberfungsian sosial dan terus dalam tujuan untuk mendukung keberfungsian sosial individu. Tidak hanyut dalam pembicaraan atau dalam istilah Jawa menjadi pembicaraan yang ngalor ngidul. Selain itu, konselor ataupun pekerja kasus juga perlu mampu untuk menyimpan data agar ketika diperlukan data tersebut dapat diakses. Misalnya saja untuk keperluan rujukan, atau untuk keperluan hukum, atau untuk keperluan pelaksanaan strategi lainnya. Pemahaman tentang sistem kesehatan dan sistem kesejahteraan sosial secara umum diperlukan untuk konselor ataupun pekerja kasus agar dapat melakukan kegiatan rujukan atau merujuk individu yang dalam intervensinya kepada layanan yang lain. Karena memfasilitasi individu tidak selalu berarti permasalahan atau kesulitan individu selesai atau berhenti pada konselor. Bisa jadi kesulitan atau masalah individu tersebut terkait dengan bidang lainnya dan individu tersebut membutuhkan rujukan. Strategi yang dapat dilaksanakan itu bisa jadi adalah kemudian pendekatan psikoterapis untuk menyelesaikan permasalahan. Selain itu, konselor juga perlu melibatkan pihak-pihak lain di sekeliling individu
yang berpengaruh pada keberfungsian sosial individu tersebut dalam proses intervensi ini. Tahapan akhir dalam intervensi yaitu terminasi. Terminasi berasal dari bahasa Inggris termination yang berarti pengakhiran. Terminasi dapat terjadi secara sepihak maupun atas kesepakatan dua belah pihak. Terminasi sepihak terjadi karena individu tidak cocok dengan intervensi yang dilakukan oleh caseworker, ataupun itu terjadi karena adanya relasi yang kurang baik antara individu yang diintervensi dengan pekerja kasus atau caseworker. Terminasi berdasarkan kesepakatan dilakukan apabila dirasakan bahwa tujuan intervensi telah dicapai, baik itu sesuai dengan penilaian konselor ataupun pekerja kasus, juga sesuai dengan penilaian individu yang diintervensi. Konselor maupun individu yang diintervensi dalam hal ini perlu memiliki tujuan dan pemahaman yang sama tentang tujuan yang hendak dicapai. Apabila terminasi dilakukan dalam kondisi tujuan klien dirasa telah tercapai, maka konselor atau pekerja kasus juga perlu mendiskusikan dengan klien langkah-langkah yang perlu dilakukannya agar klien atau individu tersebut dapat berfungsi secara sosial tanpa harus tergantung kepada konselor. Berbagai kegiatan dalam terminasi yang telah disebutkan tadi tentunya dapat kita lihat sebagai bentuk-bentuk evaluasi. Dalam evaluasi, selain melihat hasil yang didapatkan dari intervensi, konselor juga perlu melihat atau melakukan introspeksi mengenai apa yang dirasakan atau dialami oleh klien ataupun individu yang diintervensi selama pelaksanaan intervensi. Apakah individu tersebut merasa bahagia, merasa nyaman, atau justru merasa tidak aman. Selain itu, apabila kemudian tujuan belum dirasa tercapai, namun konselor sudah tidak dapat lagi melakukan intervensi atau mungkin intervensi membutuhkan peran dari pihak-pihak lain, maka konselor perlu melakukan rujukan kepada pihak-pihak yang diperlukan. Demikian pembahasan kita tentang aktivitas-aktivitas yang perlu dilakukan dalam tahapan menengah maupun tahapan akhir dari suatu intervensi kesejahteraan individual. Kegiatan yang dilakukan pada tahap menengah intervensi kesejahteraan sosial individual yaitu pelaksanaan strategi yang telah dipilih untuk meningkatkan keberfungsian sosial individual. Tahapan akhir dalam intervensi kesejahteraan sosial individual yaitu terminasi yang dapat terjadi secara sepihak ataupun berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu dapat juga terminasi berupa rujukan. Semoga pembahasan kita mengenai aktivitas yang dilakukan pada tahapan menengah dan akhir dalam kesejahteraan sosial ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.